Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima dan di sini saya akan membuat video sharing mengenai frustasi dan mengenai bagaimana cara kita mengontrol diri kita dalam menghadapi frustasi, emosi, stres, dan hal lain lainnya. Mungkin tidak semuanya akan saya ulas. Hanya saja mungkin beberapa akan saya bahas. Nah, yang pertama itu frustasi itu bisa menjadi hal yang positif dan bisa menjadikan kita semakin kreatif. Kenapa? Karena di setiap kita merasa frustasi dan merasa tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan apa yang ada dalam diri kita, masalah-masalah apa yang ada dalam hidup kita, kekreatifan itu akan muncul. Itu akan memicu kekreatifan kita yang ada di dalam otak kita untuk berkembang. Dan dengan cara kita akan membalik, contoh ya, maksudnya membalik adalah gangguan-gangguan tersebut akan dijadikan sebuah solusi. Jadi gangguan-gangguan maupun kekacauan-kekacauan yang menurut kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita atau bisa dibilang bisa menghambat menyelesaikan masalah kita, bisa jadi itu adalah jalan terbaik atau hal terbaik yang pernah kita selesaikan dalam masalah kita itu. Nah, bukan berarti kalau kita nggak suka hal tersebut itu nggak bisa membantu kita, karena pikiran-pikiran yang seperti itu yang membuat adanya hambatan dan gangguan yang menurut kita untuk menyelesaikan masalah. Karena gangguan-gangguan tersebut itu bisa membantu memecahkan masalah kita dan lebih kreatif lagi, tapi kita juga harus benar-benar membujuk diri kita untuk menjalankannya, karena itu sangat amat bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah. Seperti itu. Nah, setelahnya ada lagi hal yang bisa kita jadikan hal positif, yaitu amarah. Setiap orang itu pasti akan selalu bilang harus sabar, harus menahan amarah, gak boleh marah. Sebenarnya kata-kata itu tuh baik, cuma kurang berdampak efektif. Karena kalau semakin kita menahan amarah, semakin juga kita akan meluapkan amarah tersebut. Nah, jadi amarah tuh tidak dilarang. Bahkan amarah itu bisa memunculkan suatu ide yang bisa menjadikan dunia lebih baik lagi, asal kita bisa mengontrol amarah tersebut. Nah, maksudnya bisa mengontrol amarah tersebut itu kan jadi amarah itu kan adalah kekuatan ya, kekuatan, energi, terus hukum alam yang gak bisa dihilangkan dan dihancurkan, dan amarah itu juga sebagian dalam diri kita. Jika kita terkurung dalam penjara ego dan dalam lingkaran keegoisan, kita akan mengeluarkan amarah tersebut dalam bentuk kebencian, kekerasan, balas dendam, dan kehancuran. Tapi, jika kita bisa mematahkan lingkaran keegoisan yang ada dalam diri kita bisa memunculkan amarah dalam bentuk
kekuatan yang akan merubah dunia menjadi lebih baik. Nah, dari situ itu biasanya muncullah ide-ide bagus. Ide-ide yang bisa membuat kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan untuk diri kita maupun untuk orang lain, seperti itu. Tapi setelah kita memiliki ide, kita harus menjalankannya, atau kita harus ada action ataupun aksi untuk mewujudkan hal tersebut, seperti itu. Nah, kita sudah membahas tentang frustasi, stres, frustasi dan amarah. Sekarang kita akan membahas tentang stres. Biasanya kan orang-orang tuh mikir stres itu adalah penyebab dari terganggunya kesehatan kita. Betul kan? Tapi jangan salah, stres itu bisa menjadi teman kita. Kenapa? Stres itu kan saya akan menjelaskan dulu tentang stres itu apa sih gitu kan. Nah, stres itu kan adalah pikiran seseorang atau masalah-masalah seseorang yang sudah menumpuk sangat amat banyak dan tidak tahu harus kemana dan tidak tahu harus berbuat apa gitu kan. Nah, stres juga dipercaya memiliki resiko kematian lebih tinggi dibandingkan penyakit lain. Coba bayangin, udah punya penyakit kanker, terus stres, pasti kesehatannya makin terganggu kan. Nah, seperti itu. Tapi itu berlaku untuk orang-orang yang percaya akan hal tersebut. Untuk orang-orang yang tidak percaya, itu nggak berlaku sama sekali. Karena orang-orang yang tidak percaya akan stres bisa mempengaruhi kesehatan, itu orang-orang yang bisa mengolah stresnya. Dan asal kalian tahu, salah satu penyebab kematian di US itu karena keyakinan akan stres menyebabkan gangguan kesehatan. Keyakinan doang loh padahal, bukan stresnya. Nah, dan mereka berpikir stres itu kan berbahaya untuk tubuh kan. Nah, dalam respon tubuh kita itu bisa jadi merupakan respon dari stres. Tapi itu bukan menjadi salah satu gangguan kesehatan. Contoh seperti ini. Kita mau interview, kita merasa tegang gitu kan. Jantung kita berdetak kencang karena bukan masalah kesehatan ataupun apapun. Itu untuk mempersiapkan diri kita menjalani tantangan tersebut, seperti itu ya kan. Karena setiap tubuh kita ini memiliki respon masing-masing untuk menghadapi tantangan yang kita alami tuh. Nah, dan kalau kita bernafas lebih cepat, terus jantung berdegup lebih kencang, itu nggak masalah, karena itu memompa oksigen lebih banyak ke otak, ya kan. Terus ada ungkapan ilmu pengetahuan baru tentang stres, yaitu bahwa cara kita memandang stres itu sangat menentukan. Karena jika memandang stres sebagai persiapan diri untuk tantangan yang kita alami, maka tubuh juga akan merasa percaya dengan diri kita. Dan reaksi stres itu akan lebih sehat. Ada juga hormon yang namanya oksitosin di dalam otak. Biasanya tuh disebut dengan hormon peluk. Hormon peluk itu hormon yang membuat kita merasa ingin bersosialisasi dengan orang lain,
ingin merasa diperhatikan atau ingin memperhatikan orang lain. Seperti itu hormon oksitosin. Tapi hormon oksitosin itu adalah nama lainnya hormon stres. Hormon yang muncul ketika kita sedang stres. Jadi jika kamu mengalami stres, carilah dukungan orang lain atau cobalah untuk membantu orang lain dan bersosialisasi, gitu kan. Karena dengan begitu, kita akan melepaskan hormon tersebut dan reaksi stres akan menjadi lebih sehat lagi. Setiap pengalaman stres mendasar dalam hidup, masalah ekonomi atau masalah keluarga atau masalah pekerjaan akan meringankan resiko kematian 30%. Cukup besar kan? Seperti itu. Tapi itu nggak berlaku untuk semua orang. Orang-orang yang menghabiskan waktu dengan membantu orang lain sama sekali tidak menunjukkan adanya resiko kematian terkait. Jadi kepedulian menciptakan ketahanan terhadap stres. Bagaimana cara kita berpikir dan bertindak dapat mengubah pengalaman stres kita. Jadi itu dia. Dan pembahasan berikutnya itu tentang jika kamu merasakan kekecewaan oleh birokrasi dan kebosanan akan hidup modern, jangan lawan rasa frustasi itu. Biarkan menjadi katalis untuk hal-hal lucu. Jadi jangan terlalu anggap serius hal-hal frustasi. Kita ambil itu sebagai sesekali sebagai lelucon, atau kita jadikan sebagai hiburan diri. Seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa mengolah apapun yang kita rasakan dan apapun yang kita hadapi, karena hal tersebut bisa berespon atau berdampak pada tubuh kita sendiri. Frustasi itu bisa berdampak pada kesehatan dan kepercayaan diri pada tubuh. Seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya.